Amin. Ya Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Shalom. 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 Iya, puji nama Tuhan. Malam hari ini satu kehormatan bagi saya bahwa di gereja Kristen Rahmani Injil hari ini mengadakan perayaan Natal bersama, dan Bapak Sau menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, orang bilang tak kenal maka tak disayang. Saya ingin sekali setiap orang yang bertemu dengan saya itu kata dia menyayangi saya. Ya, amin. Sehingga kalau kita ketemu nanti, kayaknya saya pernah bertemu di mana ya? Jadi sehingga tidak menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu, alangkah lebih baik malam hari ini saya memperkenalkan diri. Sebelum itu saya sangat bersyukur, saya di tengah-tengah ini saya agak kaget karena ada senior saya, bahkan dosen saya yang adalah wakil ketua Sinode, wakil ketua umum Sinode. Terima kasih Pak untuk malam hari ini. Nama saya tentu ada yang sudah kenal, pasti nama saya ada di Alkitab. Pak Esau juga ada namanya di Alkitab, apalagi Ibu Gembala itu ada nama. Kalau Pak Agustinus itu juga ada Pak Julius itu kayaknya tidak ada namanya. Jadi berbahagialah kita Pak Esau, Ibu Rika, nama kita tercatat di Alkitab. Dulu nama saya itu, saya tidak tahu bahwa ada arti dari nama Timotius. Timotius itu ternyata memuliakan Tuhan, Pak. Tapi dalam perjalanan hidup saya itu tidak memuliakan Tuhan. Saudara, saya bertobat itu di usia 32 tahun. Saudara bayangkan, nama saya ada di Alkitab, Timotius. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar utama bapak saya itu memberi nama saya Timotius. Mungkin dia membaca di Alkitab, Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Mungkin satu kerinduan anaknya bisa melayani, tapi dalam perjalanan anaknya kacau balau, pemabuk, penjudi, begini mantan pemain ini. Ya saya tahu betul jemaat kalau ada yang main-main judi, yang mabuk-mabuk, saya tahu jalan-jalannya. Kan dulu saya mantan pemain dong. Hanya karena saya ketemu dengan Pak Agus di STI, akhirnya saya dibimbing dan akhirnya saya bertobat. Saya punya istri 3 anak, laki-laki semua. Kalau 3 lagi istri bahaya, itu Sinode langsung pecah. Istri saya dari Ambon manis. Orang Ambon bilang seng makan mati, makan seng juga mati. Saya merintis di gereja Protestan Presbiteri Indonesia Jemaat Philadelphia di Kerobokan. Saya merintis dari 2005. Setelah saya sekolah baru saya merintis bersama istri saya. Dan ketika saya hadir di tempat ini, saya melihat bahwa memang perintisan bukan sesuatu yang mudah. Ini dipertaruhkan komitmen kita di dalam merintis. Berjalannya waktu, oleh karena kemurahan Tuhan, pelayanan saya berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya berkenalan dengan Pak Esau dan Ibu Ripka. Dan pada kesempatan ini saya diberi ruang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Ya, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita sudah tahu bersama tema firman Tuhan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya ingin kita melihat kembali di Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang menjadi tema kita malam hari ini tentu tidak berdiri sendiri. Ada sesuatu hal yang terjadi, ada sesuatu peristiwa yang terjadi yang membuat akhirnya para gembala mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-10 dan ke-11, dia mengatakan, berkata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu suatu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terjadi pada saat itu, para gembala mengalami rasa takut yang sangat pada saat itu. Karena pada saat itu para gembala ada di padang, dan tiba-tiba muncul sebuah cahaya, dan pada saat itu para malaikat Tuhan berbicara kepada mereka, dan tentu dalam suasana gelap gulita pada saat itu menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa pada saat itu. Dalam rasa takut mereka pada saat itu, para malaikat menceritakan, menyampaikan bahwa mereka datang menyampaikan kabar kesukaan besar, bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Ketika perkataan itu datang, ketika pembicaraan itu terjadi antara malaikat dan para gembala pada saat itu, yang merasa ketakutan pada saat itu oleh karena datangnya tiba-tiba pada saat itu, dan ketika malaikat itu pergi, para gembala memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Saudara, tema ini adalah tema begini. Di Alkitab mencatat bahwa marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini adalah terjemahan baru dalam edisi yang kedua. Dalam edisi yang lama dia mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara, kalau kita berbicara tentang sekarang, ini berbicara sesuatu yang urgent. Kata sekarang berbicara tentang sesuatu yang tidak boleh ditunda, dan hari itu harus dilakukan dalam suasana takut dan suasana di mana mereka tidak tahu apa-apa. Dan pada saat itu malaikat datang pada orang yang kapasitasnya pada saat itu bukan siapa-siapa. Mereka hanya sehari-hari menjaga kambing domba, tetapi Allah lewat malaikat yang memberitahukan tentang kesukaan besar. Malam hari ini saudara, kita akan melihat dari ketika perjumpaan para malaikat dengan para gembala pada saat itu, dan pada akhirnya para gembala memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Ini berbicara tentang respon. Ketika para gembala mendapat kabar itu, mendengar tentang kabar kesukaan besar itu, mereka meresponinya dan mau pergi ke Bethlehem. Oleh karena itu saudara, pada malam hari ini kita akan pelajari, kita akan belajar bersama-sama bagaimana respon para gembala ketika mereka mendengar tentang kabar kesukaan besar itu. Yang pertama, Bapak Ibu, respon para gembala yang memutuskan bahwa hari itu, malam itu, mereka harus pergi ke Bethlehem. Ini adalah respon terhadap firman Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus, firman itu menjadi manusia bukan terjadi tiba-tiba. Ini sudah dibuatkan.
Di Mika 5 mengatakan bahwa hai Bethlehem, tetapi engkau hai Bethlehem, Efratah hai yang terkecil di antara kaum. Ini sudah dinubuatkan. Bahkan di Matius pasal 2 ayat 6 mengatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda itu sekali-kalian bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Respon ini sudah daripada gembala menunjukkan akan ketaatan mereka kepada pesan yang disampaikan oleh para malaikat. Saudara bayangkan kalau pada saat itu ketika mereka mendengar kabar kesukaan besar itu bahwa hari ini telah lahir sang juru selamat di Bethlehem, mereka berdiam diri, mereka kembali berpikir kita harus berfokus pada kambing domba kita fokus pada pekerjaan kita. Untuk apa kita ke Bethlehem? Mungkin mereka tidak akan ke sana. Tetapi berbicara tentang bagaimana meresponi agar firman Tuhan atau pesan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala. Ini berbicara tentang ketaatan. Saudara, hari ini ketika kita membaca tema ini, marilah sekarang pesannya bagi kita pada malam hari ini, jadilah jemaat yang mau meresponi firman Tuhan dengan memiliki ketaatan. Amin. Meresponi firman Tuhan dengan memiliki ketaatan, tidak harus menunda besok. Kata sekarang berbicara tentang harus diresponi hari ini. Firman Tuhan, Bapak Ibu, sangat penting. Di 2 Timotius mengatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat apa? Menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu mendidik kita kepada kebenaran. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Dan untuk kita bisa lakukan setiap firman yang kita dengar setiap hari Minggu, kita dengar di setiap sel-sel doa, itu harus bisa kita lakukan ketika saya dan saudara memiliki ketaatan. Ketika para gembala pada saat itu tidak taat akan apa yang disampaikan oleh para malaikat, saya percaya mereka tidak akan berjumpa dengan bayi Natal ini. Demikian dengan kehidupan kita di tempat ini, Bapak Ibu jemaat. Sebagai gembala jemaat di tempat ini, Ibu juga memang tidak mudah Bu ya mengembalakannya. Apalagi Bapak seorang arsitek, karena begitu mengingat kita jadi orang sekular saja. Mengarahkan jemaat Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan menjalani kehidupannya itu dengan taat pada firman Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, di dalam hal meresponi firman Tuhan, jangan menunggu besok. Amin. Harus dilakukan hari ini. Ketika para gembala mendengar itu, mereka mengambil sikap melangkah untuk pergi ke Bethlehem. Saya percaya kalau kita semua di tempat ini meresponi firman Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang taat, hari lepas hari kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kita dalam setiap persekutuan tidak sekedar hadir, duduk, lalu itu pulang. Sehingga kadang saudara, gembala itu kalau khotbah di mimbar itu, dia tahu betul siapa yang lagi main HP dan mana yang lagi fokus. Ya, karena setelah ibadah dia cek di FB, dia cek di WA status. Ada banyak teman. Setiap persekutuan, ada yang fokus pada persekutuan, ada yang fokus betul mendengar, meresponi firman Tuhan, ada yang betul-betul ketika dia datang tujuannya hanya satu, bagaimana dia diberkati lewat firman Tuhan. Tapi ada juga yang hanya datang sekedar datang.
Apalagi kalau yang datang itu sudah janjian ada seseorang yang datang yang ingin kenalan dengan dia, jadi motivasinya kadang berbeda. Jadi kalau pas dia datang tidak dipublis, tidak disapa sama yang menjadi tujuannya, minggu depan dia tidak datang lagi. Ya, ada motivasi-motivasi. Saudara, hari ini saya mau katakan dalam perayaan Jemaat Gereja Kristen Rahmani Injili Ebenezer HSC, jadilah jemaat yang betul-betul mau melakukan firman Tuhan dengan memiliki ketaatan dan tanpa menunda. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Saudara, orang-orang yang taat dalam sejarah Alkitab, pribadi-pribadi yang taat mereka menjadi orang-orang yang besar, orang-orang hebat. Abraham dikatakan adalah pribadi yang sangat taat, yang walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi dia melakukan. Nah, oleh karena itu saudara, pada malam hari ini dalam perayaan Natal kita bersama di tempat ini, jadilah jemaat yang meresponi firman Tuhan dengan memiliki ketaatan dalam kehidupannya hari besar. Ketika disuruh melakukan ini, harus kita lakukan. Amin. Saya ketika baca tentang seorang Daud, dan saya membuka setiap kitab dari Mazmur, di sini dikatakan dia memulai dalam kitab Mazmur itu, kesukaanku ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia menutup kitab itu, dia mengatakan apa? Biarlah segala yang bernapas memuji perayaan Natal bukan sekedar tradisi. Amin. Perayaan Natal bukan sekedar menunjukkan sepatu barunya atau baju baru. Memang perlu juga baju baru. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana menyambut Natal dengan tema yang mengatakan bahwa hari ini harus kita lakukan. Marilah sekarang berbicara sesuatu yang tidak boleh ditunda dan tidak boleh kita lakukan untuk waktu-waktu yang akan hari ini harus kita lakukan. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang meresponi firman Tuhan dengan memiliki ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana respon para malaikat, para gembala pada saat itu ketika mereka mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, yang pada saat itu membuat mereka terkejut dan takut oleh karena kedatangan malaikat secara tiba-tiba. Respon yang kedua, mereka berangkat dengan kerinduan untuk menyaksikan karya Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, Allah sudah bernubuat. Di Kejadian 1 ayat, Kejadian 3 ayat 15. Ada satu perjanjian, perempuan itu akan meremukkan kepala sebulan. Apa yang diucapkan dulu bahkan dinubuatkan oleh para nabi yang pada nubuat-nubuat itu belum terjadi, dan pada masa ketika malaikat datang bertemu dengan para gembala menceritakan bahwa apa yang pernah dinubuatkan itu, karya Allah itu telah dinyatakan. Firman itu telah menjadi manusia. Mereka pergi untuk menyaksikan karya Allah yang dasar bagi manusia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Dimulai dari kelahiran. Dia harus datang dalam wujud manusia. Karena apa? Dia mau menyelamatkan manusia. Amin. Kalau dia mau menyelamatkan kayu, kalau dia mau menyelamatkan batu, dia harus jadi batu sehingga dia bisa berbicara dengan batu. Tetapi yang dia mau selamatkan adalah manusia, makanya dia datang dalam wujud manusia. Dan ketika dia
datang ke manusia, dalam wujud manusia, tidak datang secara tiba-tiba, tidak datang dalam wujud seperti saya, besar seperti saya. Dia harus memulai proses kelahiran. Saudara, respon dari para gembala, tujuan mereka ingin menyaksikan karya Allah. Gembala-gembala tidak hanya menerima kabar baik itu, tetapi mereka ingin melihat langsung karya Allah di Bethlehem. Apa yang disampaikan di kanan, mereka menyaksikan secara luar biasa. Di sana dikatakan di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan sejumlah besar malapetaka surga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan di tempatnya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada gembala-gembala pada saat itu, ketika para gembala berjumpa dengan bayi, mereka menemukan seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat. Mereka ingin menyaksikan karya Allah. Hari ini dalam perayaan Natal bersama di tempat ini, kita ingin bersukacita bersama-sama atas karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mereka melangkah untuk menyaksikan karya Allah itu, mereka melangkah dengan iman. Mereka belum tahu, mereka bukan orang ahli Taurat, mereka bukan pemuka agama. Ketika malaikat menyampaikan kabar itu, mereka dengan begitu yakin, dengan iman bahwa apa yang dikatakan oleh para malaikat seperti itulah yang akan terjadi di Bethlehem. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka menyaksikan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Hari ini jemaat dikasihi Tuhan, apakah kita ingin menyaksikan karya Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki kerinduan untuk menyaksikan dan mengalami karya Allah dalam kehidupan kita? Tentu karya Allah tidak lagi dalam hal bagaimana ketika malaikat berjumpa dengan gembala-gembala, tetapi dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin menyaksikan karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan pelayanan di tempat ini, perintisan di tempat ini. Saya percaya akan banyak karya Allah dinyatakan di tempat ini. Yang paling penting, Bapak Ibu dan khusus Ibu Gembala, kita tetap setia dan tetap beriman bahwa tidak ada yang di luar dari kendali. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ini. Sedikit saya bercerita tentang bagaimana perintisan saya. Tidak mudah saya merintis pada saat itu ketika saya baru sekolah. Saya merintis, saya sekolah itu pun saya masuk di semester 2 bagus. Karena sekolah malam pada saat itu 2004. Saya masuk di semester 2. Januari saya masuk, November 2005 saya merintis bersama dengan pacar saya. Pada saat itu masih pacaran, mantan pacar saya. Kami masih pacaran dulu. Setelah sudah mengembalakan baru kami menikah 2006. Kami merintis di Tabanan 1 tahun. Perkembangannya terbatas karena kurang jemaat, akhirnya kami pindah ke Pedonan. Pindah di Pedonan kami dapat satu tempat, ruko sangat kecil. Kalau melangkah begini langsung jalan raya, Pak. Jadi kalau anak-anak loncat itu langsung itu kena sahabat dari foto. Kami 1 tahun di sana, lalu pemilik mengatakan kami mau bangun usaha konter HP. Saya bingung bagaimana caranya melayani jemaat, bagaimana tempat. Akhirnya kami harus beribadah di Pantai Batu Bolong selama 8 bulan. Pak. Kami 8 bulan bukan karena mau lapar rekreasi, tapi karena memang kami tidak punya gedung dan tidak punya uang untuk menyewa gedung.
Itu 8 bulan akhirnya ketika masuk 9 bulan saya bilang sama, kami sudah menikah. Saya bilang sama ibu, kayak saya capek bolak-balik ke pantai. Kita gunakan rumah yang kita kontrak ini yang kecil, kita jadikan tempat ibadah. Lalu pertama kali kami dibantu oleh sponsor 2010 lantai 2 di bawah tempat ibadah, ukurannya 5x7, di atas kami tinggal. Selama 3 tahun kami beribadah situ, lalu kami dapat tempat di kerobokan yang saat ini kami beribadah. Itu pun kami dapat oleh karena kemurahan Tuhan. Ukurannya Bapak Ibu besar, 13x15. Kami tidak bayar selama 10 tahun. Kami tidak bayar tempat itu 10 tahun. Kami pakai tidak bayar. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, ketika kita berjalan dengan iman, ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka di sana Tuhan akan menyatakan karya-karya yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan Dia akan berikan. Maka saya bilang sama firman Tuhan, kalau hari ini kita beribadah di tempat ini, itu pemberian. Jikalau ada gereja di antara kita, pelayanan di antara kita yang membutuhkan bantuan, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kita harus mendukung mereka. Saudara, banyak ketika kita melangkah dengan iman untuk pelayanan kita, akan banyak karya Allah yang berbeda. Mereka, para gembala, melangkah dengan iman mereka. Mereka tidak punya pengenalan akan Yesus. Mereka tidak tahu tentang hukum tentang Taurat. Mereka tidak punya pemahaman tentang nubuat-nubuat, karena sehari-hari mereka hanya di padang rumput dan berurusan dengan kambing domba. Tetapi ketika bertemu dengan para malaikat pada saat itu, mereka meresponi dengan iman. Mereka melangkah, mereka tidak menunda. Karena apa? Mereka ingin menyaksikan karya Allah yang sangat dahsyat bagi dunia ini. Mereka ingin bertemu dengan karya Allah, hingga membuat mereka pergi ke Bethlehem. Yang kedua, Bapak Ibu, berangkatlah, mereka berangkat dengan kerinduan untuk menyaksikan karya Allah dengan iman yang ada pada mereka. Dan yang terakhir, bagaimana respon dari para gembala ketika mereka mendengar kabar itu. Ayat yang ke-17, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dinyatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Respon dari para gembala akan kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, dan mereka tidak menunda-nunda untuk pergi ke Bethlehem. Yang ketiga, dari respon itu mereka menjadi saksi dari kabar baik itu. Kehadiran mereka di Bethlehem, mereka menjadi orang pertama yang menyaksikan kabar baik itu, bahwa benar di Bethlehem itu telah lahir Sang Juru Selamat yang dibungkus dengan kain lambi. Mereka menyaksikan kabar baik, dan ketika mereka menyaksikan kabar baik itu, mereka tidak berdiam diri. Mereka menceritakan kepada semua orang yang bertemu dengan mereka bahwa benar di Bethlehem telah lahir Sang Juru Selamat. Dalam perjumpaan mereka dengan bayi Natal, mereka tidak berdiam diri. Mereka membagikan sukacita. Mereka menceritakan tentang bayi Natal itu kepada setiap orang yang mereka temui. Apa aplikasinya bagi kita hari ini?
Sudahkah kita menjadi saksi bagi kabar baik Kristus dalam kehidupan kita? Saudara, kabar baik ini harus kita ceritakan pada semua orang. Amin. Kita harus menjadi saksi. Jika kuasa itu diberikan, kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu ke ujung bumi. Siapa? Kita harus bersaksi ke Bethlehem. Siapa yang mau ke Bethlehem? Pulang Sumba aja tiketnya mahal ini. Apalagi ke Batam, bayar itu harus transit. Apalagi ke Bethlehem. Saudara, kita harus mulai menjadi saksi. Tidak harus ke Bethlehem. Siapa Bethlehem kita? Keluarga kita. Kita mulai dari keluarga. Yang satu suku dengan kita, satu bahasa kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita harus menjadi saksi dulu dalam rumah tangga kita, saudara. Kalau saudara tidak menjadi saksi dalam rumah tangga, bagaimana itu menjadi saksi bagi tetangga? Kalau dalam rumah ada piring terbang, sendok terbang, bagaimana kita menjadi saksi? Pernah lihat piring terbang? Bapak-bapak, ibu pernah lihat piring terbang? Sendok terbang. Pas mau TV terbang, ingat belum selesai cicilan. Apalagi kalau kita kos-kos mau simpan juga kemana tetap bunyi pok-pak. Kita harus mulai dalam rumah tangga kita. Amin. Kapan itu dimulai? Jangan ditunda, mulai sekarang. Amin. Kita mulai dari keluarga, baru tetangga kita. Yerusalem itu tetangga ya Yudea, baru Samaria. Musuhnya. Kita harus menjadi saksi pada orang sekalipun yang ingin membunuh kita, yang ingin menganiaya kita, harus menceritakan tentang Yesus. Kepulangan mereka, perjumpaan para murid, para gembala pada saat itu bertemu dengan bayi Natal itu, tidak hanya mereka saja yang bersuka cita pada saat itu. Mereka tidak berdiam diri. Mereka menceritakan tentang kehadiran sang bayi Natal itu, dan mereka menjadi saksi pertama. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya rindu setiap jemaat yang ada di gereja ini, engkau harus bersaksi pada siapapun. Amin. Saya percaya kalau semua jemaat bergerak menjadi saksi, menceritakan tentang kabar baik itu, cepat atau lambat gereja ini penuh. Amin. Siapa yang harus pergi? Apakah harus tunggu ibu gembala, bapak gembala? Semua. Karena apa? Kita semua sudah diberi kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Jangan berdiam diri, jemaat. Mari bantu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kita bekerja bersama-sama. Memang tidak mudah juga sih mengembalakan. Karena dari setiap jemaat, karena Bapak dosen saya ngomong dulu, Pak Yosua, dibilang dalam setiap jemaat itu ada 3 kelas, ada 3 kelompok. Ada kelompok yang datang, duduk, diam, pulang. Ada kelompok sekitar 20% dalam setiap jemaat itu melihat bagaimana cara duduknya gembala, cara-caranya para pelayan, bagaimana dia senyum, bagaimana dia, apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Ada. Di sini tidak ada ya, Ibu ya. Kalau ada, bertobat sekarang. Hanya 10% yang mau terlibat dalam pelayanan. Saudara bayangkan kalau kita balik. Yang tadi 20% yang cuma melihat pergerakan orang duduknya bagaimana, berarti sisanya 70% itu hanya datang, duduk, pulang. Kalau kita balik 70% bersama-sama memikirkan tentang gereja ini, bagaimana membawa jiwa-jiwa datang di tempat ini, saya percaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tempat ini semakin diberkati. Kalau
dalam setiap jemaat punya kerinduan yang sama untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Saudara, luar biasa. Saya ngomong begini bukan berarti jemaat saya sudah seperti apa yang saya omongkan. Ada jemaat saya yang seperti itu. Tapi bukan itu yang saya mau perhatikan. Bukan itu yang saya mau pikirkan. Yang saya pikirkan bagaimana pelayanan ini terus berjalan, bagaimana tadi 10% yang mendukung saya, yang membantu saya terus memberi motivasi, mendorong mereka supaya tadi yang 20%, 70% berubah mereka. Karena kalau sesama jemaat yang ngomong kita akan lebih mudah. Respon daripada malaikat, para gembala pada saat itu, bagian dari ketaatan mereka akan firman Tuhan. Mereka melangkah dengan iman walaupun mereka punya keterbatasan akan kabar baik itu tentang siapa yang baik yang lahir itu, karena mereka adalah orang-orang terbatas. Mereka sehari-hari, tetapi mereka melangkah dengan iman karena ingin menyaksikan karya itu. Dan ketika mereka menyaksikan akan karya Allah yang dahsyat itu, di mana firman itu menjadi manusia, mereka pulang memberitakan kabar baik bahwa benar apa yang pernah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, hari ini telah terjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Oleh karena itu, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah pribadi-pribadi yang meresponi sesuatu tanpa menunda. Kembali pada kebenaran firman Tuhan. Natal ini adalah momen bagi kita semua. Ini sudah Natal yang ke ribuan kali kita lakukan. Tetapi biarlah di momen Natal ini bukan sekedar perayaan. Amin. Tetapi ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa Allah betul-betul sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia dan yang setia sampai mati di atas kayu salib, dan Dia bangkit dari antara mati. Dia naik ke surga. Saat ini Dia mempersiapkan tempat bagi kita, dan kita lagi menunggu kapan Dia datang untuk yang kedua kali. Oleh karena itu, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama, mendengar dan meresponi firman Tuhan dengan ketaatan. Yang kedua, berjalan dengan iman untuk menyaksikan karya Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menjadi saksi bagi orang lain tentang apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini meneguhkan kita, memberkati kita semua. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Firman-Mu menegaskan kepada kami semua untuk kami bisa meresponi segala sesuatu tanpa menunda. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang mendengar, meresponi firman Tuhan dengan ketaatan. Kami harus berjalan dengan iman dan untuk menyaksikan karya-karya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu menegaskan kepada kami semua agar kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Hamba telah selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami, dan setiap kami yang mendengarnya melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.